Materi kuliah kepemimpinan. Topik ke-38 dari 80 topik. Gaya kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing, dengan sesedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi. Sehubungan dengan itu, Jennings dan Golombowski mengatakan bahwa pemimpin membiarkan kelompoknya memantapkan tujuan dan keputusannya. Kontak antara pemimpin dengan anggota kelompoknya terjadi apabila pemimpin memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin memberikan sedikit dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan. Kebebasan anggota kadang-kadang dibatasi oleh pemimpin dengan menetapkan tujuan yang harus dicapai disertai parameter-parameternya. Hal yang paling ekstrim dalam tipe bebas ini adalah pemberian kebebasan sepenuhnya pada anggota organisasi untuk bertindak tanpa pengarahan dan kontrol, kecuali jika diminta. Dampaknya sering terjadi kekacauan karena tipe kepemimpinan ini membiarkan setiap anggota organisasi yang berbeda kepentingan dan kemampuannya untuk bertindak ke arah yang berbeda-beda. Pemimpin hanya menyediakan diri sebagai penasihat apabila diperlukan atau diminta. Nilai yang tepat dalam hubungan atasan-bawahan adalah nilai yang didasarkan kepada saling mempercayai yang besar. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, meskipun tidak sama atau bukan kepemimpinan yang demokratis pada titik ekstremnya yang paling rendah. Kepemimpinan dijalankan tanpa memimpin atau tanpa berbuat sesuatu dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasinya. Dalam keadaan seperti itu, apabila ada anggota organisasi yang bertindak melakukan kepemimpinan informal yang diterima dipatuhi dan disegani oleh anggota organisasi, maka pemimpin yang sebenarnya menjadi tidak berfungsi. Pemimpin seperti itu, pada umumnya merupakan seseorang yang berusaha mengelak atau menghindar dari tanggung jawab, sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, dengan mudah dan tanpa beban mengatakan bukan kesalahan atau bukan tanggung jawabnya karena bukan keputusannya dan tidak pernah memerintahkan pelaksanaannya. Bertitik tolak dari nilai-nilai organisasional demikian, sikap seorang pemimpin yang menganut gaya bebas dalam memimpin organisasi dan para bawahannya biasanya adalah sikap yang permisif, dalam arti bahwa para anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan bisikan hati nuraninya asal saja kepentingan bersama tetap terjaga dan tujuan organisasi tetap tercapai. Prakarsanya dalam menyusun struktur tugas para bawahan dapat dikatakan minimum. Kepentingan dan kebutuhan para bawahan itu mendapat perhatian besar karena dengan terpeliharanya kepentingan dan terpuaskannya berbagai kebutuhan para bawahan, mereka akan dengan sendirinya berperilaku positif dalam kehidupan organisasionalnya. Dengan sikap yang permisif, perilaku seorang pemimpin yang bebas cenderung mengarah kepada tindak tanduk yang memperlakukan bawahan sebagai rekan sekerja, hanya saja kehadirannya sebagai pimpinan diperlukan sebagai akibat dari adanya struktur dan hierarki organisasi. Di antara pemimpin seperti diuraikan di atas, terdapat di antaranya yang menderita suatu jenis penyakit yang tidak disadarinya, yang disebut psikosomatis. Pemimpin merupakan orang yang takut dan tidak mampu memikul tanggung jawab atau masalah berskala menengah dan besar sehingga selalu menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk mengerjakan atau menyelesaikannya. Untuk mengelak dari tanggung jawab itu sebagai penderita psikosomatis, pemimpin tersebut mengatakan kepalanya pusing atau perutnya sakit atau sedang tidak sehat. Dalam kenyataan sebenarnya, pemimpin tersebut tidak menderita penyakit fisik. Dalam hal ini, tubuh sama dengan soma, seperti yang dikeluhkannya, tetapi menderita gangguan psikis atau mental, psikokejiwaan, yang disebut psikosomatis. Dengan demikian, pemimpin tersebut merasa mempunyai alasan yang rasional untuk mengelak dari suatu tanggung jawab atau masalah yang harus diselesaikannya. Meskipun sebenarnya jika diperiksakan pada seorang dokter ternyata tidak menderita penyakit fisik seperti yang dikeluhkannya. Pemimpin bebas seperti itu dalam menghadapi kesalahan atau kegagalan. Orang yang menggantikannya melaksanakan tanggung jawab yang berat itu tanpa merasa terbebani sesuatu menyatakan bahwa yang salah bukan dirinya. Gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan ini seperti berikut ini, gaya atau perilaku kepemimpinan agitator. Gaya kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan laissez-faire ini didominasi oleh perilaku menimbulkan pertentangan-pertentangan atau konflik-konflik antar anggota organisasi, bahkan dilakukan juga dengan pihak luar. Perilaku itu didasari kehendak pemimpin untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya dari suasana pertentangan atau kekacauan yang diciptakannya.
Pertentangan diciptakan pemimpin antara lain dengan memberikan kebebasan pada anggota organisasi atau bawahannya dalam mengambil keputusan yang dapat berbeda atau bertentangan di antara sekian banyak keputusan yang dibuat dan akan dilaksanakan. Di samping itu, kepemimpinan dijalankan juga dengan memberikan tekanan-tekanan, adu domba, menghasut, menyebar fitnah, menciptakan konflik non-fungsional atau mempertajam perselisihan, dan membakar emosi. Kondisi itu diciptakan dan dikembangkan, diawali dengan memberikan kebebasan pada setiap anggota organisasi dalam membuat keputusan dan melaksanakannya. Setiap keputusan yang berbeda dan atau bertentangan satu dengan yang lain, mendapat dukungan sejumlah anggota organisasi sebagai pengikut masing-masing. Perbedaan atau pertentangan itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya kekacauan dan situasi yang tidak menentu di dalam organisasi sebagai situasi yang diinginkan pemimpin agitator, agar mudah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi organisasi yang kacau, pemimpin terus-menerus melakukan pengamatan dan dengan kemahirannya, kedua belah pihak atau setiap pihak yang bertentangan digelorakan semangatnya tanpa diketahui oleh masing-masing pihak yang bertentangan. Pemimpin dalam mempertajam semangat pihak yang bertentangan itu, mampu menciptakan kesan dan keyakinan bahwa pemimpin berpihak pada pihaknya. Dengan demikian, pemimpin tanpa dicurigai selalu dapat memanfaatkan salah satu atau kedua belah pihak yang bertentangan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Agitasi bahkan dapat dilakukan pimpinan antara anggota organisasinya dengan pihak luar atau organisasi lain. Pemimpin mampu membakar semangat anggotanya sehingga bersedia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak luar dan anggota organisasinya yang terlibat dalam pertentangan, tanpa merugikan dirinya bahkan tanpa dituding sebagai penyebab pertentangan oleh kedua belah pihak. Di samping itu, anggota organisasi atau pihak luar tidak mengetahui bahwa pimpinan agitator yang memperoleh keuntungan bukan organisasinya dari pertentangan tersebut. Pemimpin tidak saja mahir menciptakan pertentangan, tetapi juga sangat mahir dalam memanfaatkannya. Dalam pengertian yang lebih ekstrim, berarti pemimpin berperan sebagai provokator atau sutradara yang berdiri di belakang pertentangan-pertentangan, tanpa diketahui peranan atau keterlibatannya, atau kalaupun diketahui bersikap tidak peduli karena yang penting tujuan pribadinya tercapai. Contoh mutakhir menarik adalah peran Presiden Amerika G.W. Bush dalam memprovokatori terjadinya perang antara sekutu, Amerika dan Inggris, melawan Irak karena ambisinya untuk menjatuhkan Saddam Hussein, Presiden Irak sebagai musuhnya karena tidak bersedia mematuhi kehendaknya sebagai presiden negara superpower. Kepemimpinan agitator banyak ditemui di bidang politik yang dilakukan dengan menciptakan situasi saling mencurigai, saling tidak percaya, dan saling menjatuhkan antar anggota di dalam organisasinya. Situasi konflik itu diciptakan dengan memberikan dukungan pada salah satu pihak yang bertentangan, dan pada saat yang bersamaan memberikan juga dukungannya pada pihak yang lain. Demikian pula, ia menyebarluaskan suatu gagasan atau konsep dan pada saat yang bersamaan menyebarluaskan juga konsep atau gagasan yang berlawanan, agar terjadi pertentangan antar pendukungnya masing-masing. Misalnya, dalam menghadapi kampanye pemilihan umum, pemimpin partai A dengan atau tanpa bantuan anggotanya membakar bendera partainya sendiri yang ditancapkan di wilayah pendukung partai B dengan cara diam-diam. Kemudian, memprovokasi anggota partainya yang tidak mengetahui siapa yang membakar bendera partai mereka dengan membakar kemarahannya agar menuding, menyerang, dan menyebarkan berita yang memburukan partai B, dengan maksud agar pendukung partai tersebut beralih mendukung partai A. Cara lain yang dilakukan adalah dengan membesar-besarkan suatu kejadian kecil berupa perselisihan antar individu menjadi perselisihan antar suku, agama, dan partai seperti konflik antar suku di Sambas, Kalimantan Barat di penghujung abad 20. Demikian pula, konflik antar agama di Maluku pada abad 20 yang berkepanjangan dengan mengorbankan jiwa sejumlah besar penganut agama yang bertentangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan agitator adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan memecah belah anggota organisasi dengan memberikan kebebasan dalam membuat keputusan dan bertindak, agar tercipta situasi konflik, yang dimanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Tipe kepemimpinan ini cenderung bersifat kepemimpinan bebas karena dalam suasana organisasi yang tidak stabil, semua orang mungkin saja membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang bertujuan menyabot atau merintangi kegiatan orang lain. Keputusan dan kegiatan itu berada di luar kontrol pemimpin karena secara sengaja setiap orang atau pihak yang bertentangan didorong untuk bertindak sendiri-sendiri. Gaya atau perilaku kepemimpinan simbol.
Gaya atau perilaku kepemimpinan ini pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan usaha mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku anggota organisasi yang sekedar diumpankan, dihormati dan disegani sebagai simbol pada posisi puncak di lingkungan organisasinya. Dalam posisi terhormat itu, pemimpin tidak menjalankan kegiatan kepemimpinan. Posisi itu selain sebagai kehormatan, mungkin pula disebabkan sesuatu yang lain, seperti tradisi, keturunan, dan nama besar. Misalnya, di lingkungan organisasi volunteer seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia, PMI, menempatkan gubernur atau menteri atau bahkan presiden sebagai ketua kehormatan. Demikian pula, seorang raja atau ratu di sebuah negara demokratis seperti Inggris, tetap dipandang sebagai pemimpin tertinggi, namun tidak menjalankan kepemimpinan dalam pemerintahannya yang dilaksanakan oleh seorang perdana menteri. Demikian pula seorang ulama atau kiai, pendiri sebuah pesantren besar sebagai pemimpin sering tidak menjalankan lagi kepemimpinan karena usianya lanjut, sedang kepemimpinan dalam tindakan sehari-hari dijalankan oleh pewarisnya yang juga ulama atau kiai, baik dari keturunannya maupun bukan. Hampir sama dengan kepemimpinan simbol di pesantren tersebut, terdapat banyak organisasi lain yang cukup besar cenderung untuk mengangkat keturunan perintis atau pendirinya sebagai ketua atau pemimpin tertinggi yang aktif menjalankan kepemimpinan atau sebagai pemimpin simbol atau kehormatan. Misalnya, Yayasan Bung Karno, Presiden pertama RI, yang dipimpin oleh salah seorang anaknya. Contoh lain, seorang menteri diangkat menjadi ketua kehormatan sebuah organisasi profesi sesuai keahliannya. Dalam kepemimpinan simbol ini, pemimpin tidak memiliki dan tidak menjalankan wewenang dan tidak memikul tanggung jawab karena dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Kehebatan atau kesuksesan atau jasa pemimpin pelaksana pada beberapa organisasi dapat mengantarkannya untuk menjadi pemimpin simbol setelah mengakhiri jabatannya karena jasa-jasanya. Namun, untuk organisasi yang kepemimpinan simbolnya berdasarkan keturunan, tidak seorang pun pemimpin pelaksana yang dapat menggantikannya, meskipun sangat sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab, kerap kali pemimpin simbol difungsikan juga sebagai penasihat atau tempat berkonsultasi, yang hasilnya bebas untuk digunakan atau tidak oleh pemimpin pelaksana. Wewenang dan tanggung jawab menggerakkan anggota organisasi dengan mengambil berbagai keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya berada sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Tipe kepemimpinan ini terlihat pada bangsa yang menganggap raja dan keturunannya merupakan wakil Tuhan atau dewa sehingga dalam keadaan apapun harus menjadi pemimpin negaranya. Sementara itu, yang menjalankan pemerintahan sebagai pemimpin yang sebenarnya dilakukan oleh seorang perdana menteri baik yang ditunjuk oleh raja sendiri maupun yang dengan kelihayannya menggeser kepemimpinan rajanya, bahkan mungkin pula karena kehendak rakyatnya. Demikian pula yang sering terjadi di lingkungan masyarakat tradisional dalam memperlakukan kepala suku yang dijabat secara turun-temurun. Dalam keadaan seperti itu, kepala suku yang sudah tua renta pun tidak diganti. Sebaliknya, jika sudah meninggal dunia maka anaknya yang masih kecil sekalipun ditunjuk dan diangkat menjadi kepala suku, sedangkan pelaksanaan kepemimpinan dilakukan oleh orang lain. Contoh lain, terlihat dalam masyarakat religius yang dipimpin oleh seorang ulama besar. Dalam keadaan ulama tersebut sudah tua renta, masyarakatnya enggan menggantinya, meskipun kegiatan kepemimpinan sehari-hari harus dijalankan oleh muridnya yang merupakan santri terpercaya karena telah mewarisi sebagian besar atau seluruh ilmu gurunya. Santri tersebut mungkin saja bukan keturunan ulama besar tersebut dan tidak mustahil pula berasal dari rakyat biasa. Pemimpin tersebut sekedar menjadi simbol yang tetap dihormati dan disegani, meskipun sama sekali tidak berfungsi dalam melaksanakan kepemimpinan bagi kelompok atau organisasinya. Kesulitan hanya akan timbul bila mana tidak ada pemimpin pengganti sehingga suasana kelompok atau organisasi menjadi kacau dan tidak terkendali. Itulah topik ke-38 materi kuliah kepemimpinan. Channel Bernard Simamora tutorial ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.